Jadi ini adalah salah satu series juga yang mau gue keluarin. Salah satunya itu kemarin gue udah bikin, nggak tahu ada ini duluan apa yang ini, yang itu duluan apa yang ini duluan yang keluar. Nah ini series tentang WWE Champion terburuk. Kenapa gue bilang ya WWE? Karena AEW juaranya juga masih sedikit ya, masih Chris Jericho, John Moxley, Kenny Omega baru 3. Yang gue ngerekam ini masih 3 ya, nggak tahu pas gue keluarin video ini udah ada banyak apa enggak. Terus WCW juga udah korupsi bangkrut. Terus apalagi Impact nggak seru lah, udah nggak, viewernya juga jauh banget kan. Ya udah gitu, jadi ya gue itu tentang WWE lah, pasar marketnya banyak segala macam. Ini pun juga semuanya ya, WWE, WWF, WWE Universal, WWE World Heavyweight Champion, tapi bukan di Intercontinental Champion, gue bakal bikin sendiri, tapi ini khusus aja untuk sih. Jadi gue samain World Heavyweight Champion, WWE, ya termasuk mungkin WWE Undisputed Champion atau apapun lah namanya. WWE Champion, WWE Universal Champion, WWE World Heavyweight Champion, WWF Champion, apapun itu namanya, yang penting World Champion, gue bakal bikin video. Yang pertama itu Jinder Mahal, udah pasti dong, nggak ketebak gitu. Dan juga sebelum itu, sorry gue lupa. Jadi gue bakalan ngasih tahu si orang nama dan waktunya kapan. Jadi mungkin ada beberapa list di sini yang waktu itu dia kurang bagus gitu atau gimana gitu. Jadi dia mungkin si orang ini dapat WWE Champion beberapa kali, tapi waktu pas di spot itunya tuh dia kurang bagus gitu. Nah, menurut gua itu Jinder Mahal waktu tahun 2017. Apa gitu yang mau dicapai oleh WWE dan Jinder Mahal gitu, apa? Pasar di India gitu, apa gitu. Karena kalau menurut gue ya, kalau misalnya WWE emang pengen pasar India, Great Khali itu lebih, menurut gue tuh ya, dia lebih bisa meraup pasar India dan juga storyline-nya lebih bagus dari si Jinder Mahal gitu. Jinder Mahal tuh nggak tahu ujuk-ujuk dia tiba-tiba apa keunikan dari Jinder Mahal gitu. Apa dia tuh waktu sebelum jadi WWE Champion dia sempat dipecat kan. 3MB itu Drew McIntyre sama Jinder Mahal dipecat, cuma Heath Slater doang. Terus Drew McIntyre jelma jadi monster banget, dia jadi badannya lebih digedein, dia fokus, dia jadi rajanya indie kan waktu itu, dia ada di mana-mana, jadi juara di mana-mana. Setelah itu balik lagi ke WWE dan menjadi WWE Universal Champion. Menurut gue Drew McIntyre terbaik. Nah sekarang si Jinder Mahal ujuk-ujuk tiba-tiba balik ke WWE, balik di hire sama WWE, terus dapat storyline-nya dapat jadi number one contender, ngalahin Randy Orton lagi. Si Randy Orton nge-push ngalahin Randy Orton, udah gitu udah aja. Dari segi physically dan ring skill sih gue belum lihat si Jinder Mahal pertandingannya bagus apa, karena gue ngeliat ini, tapi dari segi physically ya banget lah pasti, tapi dari segi storyline dan juga segi ring skill juga gue biasa-biasa aja sih. Orang-orang kan waktu itu pengen, dan dia juga sempat dapat kontrol gosipnya ya, dia tuh sempat mau dipasangin sama Brock Lesnar di Survivor Series, tapi Brock Lesnar nolak karena nama dia kurang gede, makanya si WWE Champion dikasih ke AJ Styles, makanya Brock Lesnar namanya AJ Styles. Menurut gue itu keputusan yang tepat lah, karena nama Jinder Mahal itu belum gede gitu, belum apa sih gitu. Menurut gue sih harusnya dia bisa di-push banget. Gini, sebelum di WWE Champion gitu, jadi harusnya di-push dulu gitu, kayak Mansur lah salah satunya. Mansur kan pegulat yang dikontrak ke WWE di ini kan, dan dia juga belum dapat, mau face atau heel dia belum dapat sama connecting sama fansnya gitu. Jadi orang tuh kayak gue salah satunya kesel sama dia tuh bukan karena dia jadi heel, kesel sama dia tuh apa sih gitu. Jadi kayak, lu siapa sih, lu ngapain sih kayak gini gitu. Jadi kayak lebih ke kayak gitunya gitu. Padahal ya kalau dia sih sebenarnya bisa jadi heel yang bagus gitu ya, pakai gimmick India kayak gitu. Cuman dari storyline-nya harusnya dia butuh waktu 1 tahun atau 2 tahun gitu untuk bisa jadi orang-orang yang disebelin gitu, jadi top heel-nya banget gitu. Nah ini awal-awal udah di-push jadi WWE Champion, menurut gue aduh jelek banget lah. Jadi itulah alasan kenapa gue milih Jinder Mahal gitu jadi salah satu WWE Champion yang jelek. Dia berapa lama sih ya? Soalnya dia cukup lama kan, dia ngalahin Randy Orton, ngalahin Nakamura juga kalau salah.
karena kan gosipnya sebenarnya dia bukan orang India, cuma keturunan India. Dia tuh aslinya orang Kanada gitu. Terus WWE pengen pasar marketnya lebih ke India karena India kan sekarang pengguna India tuh 1 miliar kalau nggak salah, 1 miliar penduduknya kan. Kalau Indonesia kan 270, Amerika tuh 350-an, 400 mungkin. Cina tuh 1 miliar, India tuh kalau nggak salah di 900 juta atau 1 miliar. Makanya layaknya Amerika, makanya pengen nge-push banget si wrestling ini ke berbagai macam ini gitu. Makanya dia pengen nge-push, kan sekarang juga ada kan di India gitu. Makanya WWE itu pengen banget nge-push ke si India itu. Alasan WWE kenapa ngadain acara di Saudi Arabia juga karena duitnya gitu, bukan karena marketnya sih, karena raja-raja Arab berani bayar WWE mahal. Ya udah, tapi kalau misalnya dari segi market tuh menurut gua nggak masuk gitu. Kayak Indonesia aja, sebenarnya Indonesia ini potensial kan buat menurut gue ya. WWE tuh ngadain ini jadi bahasan lain, tapi ya pokoknya sebenarnya Indonesia tuh potensial, tapi nggak di-push sama WWE. Kalaupun misalnya WWE nge-push Indonesia, mungkin salah satu pegulat keturunan Indonesia bisa di-push kali, atau Mustafa Ali kali dijadiin WWE champion, nggak tahu juga. Jadi menurut gue salah satu WWE champion terburuk ya Jinder Mahal. Udah gitu aja deh dari gue, sampai ketemu di series berikutnya, sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.